Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan bahagia. Bertemu lagi dengan saya, Retno Ahyar Fauzi, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyajikan presentasi dan hasil diskusi ruang kolaborasi modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Dalam diskusi ruang kolaborasi modul 1.2, saya tergabung dalam kelompok A1 yang terdiri dari Bapak Datim SPDI, Ibu Kemala Purna Utami SPD, dan saya sendiri Retno Ahyar Fauzi MPD. Nilai-nilai guru penggerak diantaranya adalah mandiri, yakni mampu mengambil inisiatif. Kemudian nilai reflektif, yakni mampu menyelesaikan masalah. Kemudian nilai inovatif, mampu beradaptasi dan modifikasi. Selanjutnya nilai kolaboratif, mampu bekerja sama dan komunikatif. Dan yang terakhir, nilai yang berpihak pada murid, yakni memfasilitasi minat, bakat, dan kemampuan murid. Peran guru penggerak diantaranya adalah pemimpin pembelajaran, yakni menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan menjadikan teladan bagi murid. Kemudian, peran guru penggerak adalah mendorong kolaborasi, bekerja sama dengan guru lain untuk menyelesaikan permasalahan murid, berdiskusi, dan berbagi materi. Kemudian, peran guru penggerak selanjutnya adalah mewujudkan kepemimpinan murid, yakni melaksanakan diskusi aktif di dalam pembelajaran, di kelas, dan melaksanakan pembelajaran proyek. Selanjutnya, peran guru penggerak adalah coach bagi guru yang lain, yakni memberikan pelatihan bagi teman sejawat terkait materi dan pengembangan dalam pembelajaran yang berpihak pada murid. Dalam kegiatan diskusi tersebut, kami memaparkan satu persatu kekuatan nilai yang dimiliki. Yang pertama, Bapak Datim SPDI memiliki kekuatan nilai reflektif. Beliau menyampaikan bahwa di sekolahnya ada fakta bahwa sebagian besar murid sudah mampu membaca dan menulis Al-Quran. Secara acak, Bapak Datim meminta untuk membacakan salah satu ayat Al-Quran kepada muridnya, kemudian mencari tahu seberapa jauh potensi murid dan apa yang menjadi penyebab potensi murid tidak maksimal. Ditemukanlah permasalahan bahwa ternyata sebagian besar kemampuan murid dalam baca tulis Al-Quran belum sesuai dengan hukum tajwid. Nah, kemudian Bapak Datim memberikan solusi. Setiap pagi sebelum pembelajaran dimulai, Bapak Datim mengajak murid-murid untuk membiasakan menghafalkan surat-surat pendek bagi anak kelas 1 sampai dengan 3 dan membiasakan tadarus Al-Quran untuk kelas 4 sampai dengan kelas 6. Pemaparan selanjutnya yaitu dari Ibu Kemala Purna Utami SPD. Beliau memiliki kekuatan nilai yang berpihak pada murid. Di sekolah Ibu Kemala, ada fakta bahwa murid sudah memahami materi tentang iklan. Ketika diberi tugas untuk membuat iklan dengan media cetak, banyak yang protes. Ditemukanlah permasalahan bahwa beberapa murid ingin membuat iklan dengan media elektronik. Kemudian, Ibu Kemala membeli solusi, murid diberi kebebasan untuk membuat iklan dengan media cetak maupun media elektronik dengan tujuan mereka memilih mengerjakan tugas sesuai keinginan dan kemampuan murid masing-masing, sehingga murid dapat menuangkan ide dan mengembangkan kreativitasnya. Paparan selanjutnya yakni oleh saya sendiri, Retno Ahyar Fauzi MPD, di mana kekuatan nilai yang ada adalah berupa inovatif, modifikatif.
Faktanya bahwa di sekolah saya, murid-murid SMK sudah banyak yang bisa mengoperasikan komputer dan smartphone. Ditemukan permasalahan bahwa belum banyak murid yang memanfaatkan media smartphone maupun komputer untuk mendukung kegiatan belajar mereka. Kemudian solusinya adalah mendorong dan mengajak murid untuk beradaptasi dan memodifikasi aplikasi yang ada untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Contohnya adalah aplikasi generator barcode yang digunakan murid-murid dalam membuat kode barang yang nantinya akan ditempel di dalam kemasan produk yang sebelumnya sudah mereka buat. Dari diskusi yang sudah kami lakukan, kemudian kami membuat kesepakatan dan itu merupakan sebuah kesimpulan, yakni melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid secara reflektif dan inovatif sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada diri kami. Berpihak pada murid, yakni melibatkan semua murid pada kegiatan gelar karya dari pembelajaran proyek yang telah mereka lakukan. Inovatif, murid dapat membuat karya yang inovatif tentang pembelajaran yang sudah dilakukan. Dan kemudian nilai reflektif, murid diajak untuk mengevaluasi kegiatan gelar karya yang sudah dilaksanakan. Dari diskusi yang sudah kami lakukan, kemudian ada tanggapan dan pertanyaan dari rekan-rekan calon guru penggerak yang lainnya sebagai audiens. Salah satunya adalah tanggapan dari Bapak Sulasdi. Beliau adalah guru SMK Negeri di Kabupaten Cilacap. Beliau tertarik dengan kegiatan pembelajaran yang didukung oleh media komputer dan smartphone untuk pembelajaran yang inovatif. Beliau mengajukan pertanyaan, bagaimana cara menggunakan aplikasi pada komputer dan smartphone sebagai kegiatan pembelajaran yang inovatif? Lalu, seperti apa penerapan pembelajaran tersebut dengan tidak memaksa murid apabila ada yang tidak bersedia mempelajarinya? Dalam diskusi tersebut, pertanyaan dari Pak Sulasdi dijawab oleh saya sendiri bahwa pemanfaatan smartphone dan komputer dengan menggunakan aplikasi, contohnya dalam kegiatan pembelajaran administrasi transaksi. Anak didorong untuk menggunakan smartphone dan komputer, kemudian menggunakan aplikasi yang ada yakni pembuatan kode barang dengan generator barcode yang kemudian ditempel pada produk atau kemasan yang sudah mereka buat dengan Canva pada pelajaran sebelumnya. Selanjutnya, Bapak Saiful Rohman, guru SMP Negeri di Kabupaten Cilacap, memberikan tanggapan bahwa rancangan kegiatan sudah bagus dan berdasar pada nilai dan peran guru penggerak. Beliau mengajukan pertanyaan, bagaimana cara menghadapi apabila ada pihak yang tidak sesuai dengan rancangan tersebut? Pertanyaan tersebut dijawab oleh Ibu Kemala dan Bapak Datim, yang intinya rancangan gelar karya akan dibahas terlebih dahulu dengan kepala sekolah dan guru-guru yang lainnya, serta memberi keyakinan bahwa kegiatan tersebut menunjang kemajuan pembelajaran yang berpihak pada murid. Selain itu, gelar karya tersebut disosialisasikan kepada wali murid. Rancangan nilai dan peran guru penggerak yang ada pada saya selanjutnya akan dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan manajemen sekolah, berdiskusi dengan teman sejawat, dan menyampaikan rancangan tersebut kepada murid-murid, dan nantinya akan menggelar produk yang sudah dibuat oleh murid-murid. Demikian sajian hasil diskusi modul 1.2 dan rancangan nilai dan peran guru penggerak yang ada pada saya. Semoga menginspirasi. Salam semangat dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.